Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa nawaina ta'allum wa ta'lim wal ifada wal istifadah wal iqamah wal istiqamah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah ibtigha'an mardatillahi wa wajhil karim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa adkhilna birahmatika fi ibadika salihin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah ya, sebenarnya saya tinggal di belakang sini, Jalan Jeruk Manis. Tapi baru pertama kali nih saya ngajar di sini. Di sini pada belum pernah lihat saya kan, karena saya yakin di rumahnya nggak punya TV. Ya, alhamdulillah saya bersyukur sekali bisa duduk bersama bapak-bapak, ibu-ibu ahli surga semua, insyaallah kita semua dikasih kehidupan yang barokah, biar bisa beli rumah sama mobil mewah, pergi hajinya ke Mekah, tawafnya depan Ka'bah, sa'inya Safa Marwah, mabitnya di Mina Musdalifah, wukufnya di Arafah, biar bisa lontar jumroh ula Ustaz dan Aqobah, ziarah Nabi ke Madinah, pulang-pulang pada bikin kontrakan sama beli sawah, anak istri suami soleh dan soleha, hidup istiqomah, istri 3 dikontrakin rumah. Maaf ya Pok ya, jangan ngamuk ya, ini Habib nggak bener nih, jangan diundang lagi, jangan. Ini karena saya itu kalau ngasih tema tadi diminta ngasih tema yang santai, tapi karena mukanya ini pinter-pinter, jadi kayaknya kita kasih yang agak serius dikit ya. Mau nggak? Mau ya? Kita akan membahas tentang hadis kullu bid'atin dolalah. Kullu bid'atin dolalah. Pasti pada hafal. Orang di Indonesia itu minimal hafal 2 hadis. Yang pertama innamal a'malu, yang kedua kullu bid'atin. Ini ribut semua. Yang suka ngebid'ahin bilang kullu bid'atin dolalah, yang nggak mau dibid'ahin bilang tergantung niatnya. Nah, kita mau membahas ini supaya apa? Supaya pemahaman kita itu holistik dan menyeluruh terhadap hadis yang mutadawil ala alsinatin nas, yang seringkali diperdebatkan dan dibincangkan oleh manusia. Untuk memahami hadis kullu bid'atin dolalah, kita akan memfokuskan dulu kepada lafaz kullunya. Biasanya kalau diterjemahkan bagaimana nih bapak-bapak? Semua bid'ah benar nggak? Benar ya? Oke. Pertanyaannya sekarang, question marknya di sini. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, rawahu Muslim, dan selain beliau. Thayyib. Sekarang kita mau menelisik lafaz kullu. Benar nggak kullu itu artinya semua? Satu, di dalam Al-Quran. Nanti saya mau ajak bapak dan ibu untuk praktek. Nanti buka handphonenya sama-sama, kita cek ayatnya benar atau tidak. Kedua, hadis. Ketiga, bahasa Arab. Keempat, bahasa selain Arab. Taib. Al-Quran, hadis, dan bahasa Arab adalah sumber primer umat Islam. Makanya dianjurkan untuk belajar bahasa Arab. Karena nggak mungkin orang mau ngerti Al-Quran yang berbahasa Arab kecuali mempelajari bahasa Arab. Nah, benar nggak sih sebenarnya di dalam Al-Quran, Sunnah, dan bahasa Arab, lafaz kullu itu artinya semua atau jangan-jangan ada yang lain? Oke.
Sekarang tolong dibuka pertama surat yang paling sering dibaca pada saat hari Jumat, surat Al-Kahf ayat 79. Yuk, tolong dibuka sama-sama, saya kasih waktu. Kalau Bapak mau buka ini sekarang akan paham seumur hidup. Tapi kalau tidak mau, ibu tidak mau buka ini, sulit buat paham. Karena hal ini sebenarnya sangat sederhana untuk memahaminya kalau kita mau buka Al-Quran. Taib. Ammas safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri wa kana wara'ahum maliku ya'khudhu kulla safinatin ghasba fa aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum maliku ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Adapun kapal yang ada di tengah laut adalah milik nelayan-nelayan miskin. Maka ingin melobanginya supaya ada aibnya. Kenapa? Karena di depan sana, bukan di belakangnya. Waro itu artinya belakang, tapi yang dimaksud di depan. Nggak mungkin raja nunggu di belakang, raja pasti nunggu di depan. Di depan mereka ada safinatin. Di situ adalah faskulla safinatin. Safinatin ghasba, semua kapal. Saya mau tanya, yang diambil raja itu semua kapal atau cuma kapal yang bagus doang? Loh, berarti kullu di sini artinya semua atau sebagian? Berarti kullu di sini juga punya ihtimal, kemungkinan artinya nggak percaya Quran dalilnya nggak cuma satu. Wah, tenang aja, banyak ya. Dalil kedua, coba buka surat Al-Anbiya ayat 30. Al-Anbiya ayat 30. Ayo dibuka Al-Anbiya ayat 30. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin." Dan kami jadikan dari air kulla syai'. Hayyin. Dan kami jadikan dari air segala sesuatu yang hidup. Dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Oke. Menurut ayat ini, surat Al-Anbiya ayat 30, segala sesuatu terbuat dari Oke, sekarang buka Ar-Rahman ayat 15. Kita buka surat Ar-Rahman ayat 15. Ada apa di Ar-Rahman ayat 15? Wa khalaqal janna mim marijim min nar. Dan kami jadikan jin itu dari api yang katanya dari air. Kok ini ternyata ada yang dari api? Apakah Al-Quran itu pelimpan? Bukan, Pak. Dalil itu nggak pernah salah. Yang salah adalah kapasitas otak manusia. Jadi caranya mengartikan kulla syai'in hayyin ini adalah Kenapa? Karena ternyata ada zat yang diciptakan dari Berarti ada kemungkinan lagi nih, kalau namanya kullu bid'atin itu kullu di sini sebagian. Nggak percaya, tuh bakwan udah habis 2. Nggak apa-apa, kan lagi ditraktirin ceritanya. Kita kalau diskusi sama orang jangan males-males traktir ya. Itu adalah salah satu wasilah bisa merubah pemikiran orang, kebaikan. Taib. Sekarang buka lagi surat Al-An'am ayat 23. Al-An'am ayat 23.
Ceritanya tentang burung hudhud yang lagi laporan sama Nabi Sulaiman alaihis salam. Apa laporannya? Inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'. Min kulli syai'. Saya, kata Hudhud, Nabi Sulaiman menemukan ada seorang wanita yang diberikan kekuasaan dan dia telah diberikan segala sesuatunya. Oke. Sekarang kita lihat Ratu Bilqis, pakai shin ya. Bukan Bilqis, Bilqis. Ratu Bilqis itu sudah diberikan cintanya Nabi Sulaiman belum? Belum. Sudah diberikan kekuasaan Nabi Sulaiman belum? Belum. Berarti segala di sini kira-kira semua atau sebagian? Sebagian. Berarti tambah kuat lagi di sini juga ada kemungkinan sebagian. Karena Al-Qur'an make lafaz kullu sebagian. Oke. Masih kurang puas juga. Tenang, banyak Pak. Sekarang buka surat Al-Ahqaf ayat 25. Al-Ahqaf ayat 25. Tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinuhum. Maka angin tersebut menghancurkan tudammiru kulla syai', segala sesuatunya, fa asbahu la yura illa masakinuhum, sehingga mereka tidak kelihatan lagi kecuali tempat tinggalnya saja. Yang dihancurkan semua, tapi tempat tinggalnya masih nyisa. Kira-kira yang dihancurkan semua atau sebagian? Oke ya, sampai sini. Oh. Kurang bib? Ya sudah. Sekarang dari hadis. Set. Hadis pertama riwayat Imam Muslim. Bunyi hadisnya, tolong perhatikan. Kullu bani Adam. Salah lafaz kullu lagi. Kullu bani Adam ya'kulhu turab. Setiap anak Adam jasadnya akan hancur dimakan tanah. Kalau dikuburin jasad hancur dimakan tanah. Illa ajbad dzanab, kecuali tulang ekor. Minhu khuliqa, dari tulang ekor kita diciptakan. Wa fihi yurakkab, dan dari situ kita akan disusun ulang. Taib. Sekarang kalau kita baca hadis riwayat Imam Muslim ini dan perawi-perawi selain beliau, otomatis kayaknya mutlak kalau ada badan manusia ditaruh tanah hancur. Sekarang ada lagi riwayat Imam Ibnu Majah. Di sini dikatakan dalam riwayatnya, Innallaha harrama 'alal ardi ajsadal anbiya. Riwayat Imam Abu Dawud, mohon maaf. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan bumi untuk memakan jasad para nabi. Oke, hadis pertama mengatakan setiap anak Adam kalau dimasukin tanah akan hancur. Hadis kedua mengatakan para nabi itu jasadnya tidak akan berarti ketika dikatakan setiap anak Adam, seluruh atau sebagian? Simple logic. Percaya, ya udah nggak apa-apa. Ini hadis yang kedua paling sering dipakai sama tukang herbal. Di sini ada yang jualan habatus sauda. Inna hadhil habbatas sauda shifaun min kulli da, muttafaq alaih. Hadisnya Bukhari Muslim. Shifaun min kulli da. Habbatus sauda, jinten hitam itu adalah obat bagi seluruh kita tutup aja silowang. Kita jualan jinten. Kira-kira ada orang jomblo, bisa nggak disembuhkan penyakit jomblonya sama makan habbatus sauda? Orang buta kasih habbatus sauda, sembuh nggak?
Apakah Nabi salah ngomong? Apakah Nabi seorang pembohong? Nabi nggak pernah bohong. Ente yang maksain diri. Berarti kullu di sini maksudnya apa? Sebagian. Kata Al-Imam Ibnu Hajar dan Al-Imam Al-Khattabi mengomentari hadis ini, habbatus sauda itu obat bagi penyakit yang sifatnya dingin, bukan bagi penyakit yang sifatnya panas. Itu habbatus sauda. Berarti tidak semua penyakit bisa diobati dengan habbatus sauda. Kalau nggak, ntar Siloam tutup, Puri Indah tutup, semua rumah sakit tuh tutup. Dan yang disalahin apa? Nabi. Konsekuensinya orang bisa mengatakan Nabi itu tukang bohong, padahal Nabi nggak bohong. Ente yang nggak paham. 3. Kullu ainin zaniyah. Kullu ainin zaniyah. Setiap mata berzina. Ini bahaya dong. Kalau kita mau mengatakan setiap mata berzina tanpa pengecualian, berarti mata Nabi SAW berzina, mata para Nabi berzina, waliyazubillah. Ternyata ada hadis lain. Dari sahabat Jarir bin Abdillah, beliau mengatakan, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu saya pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nadhratil fujaati. Kalau kita ngelihat orang yang tidak dihalalkan bagi diri kita secara tidak sengaja, fa umirtu an asrifa basari. Fa amaroni an asrifa basari, maka saya diperintahkan untuk memalingkan pandangan saya. Misalkan ada Raisa lewat, subhanallah, 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 itu zina itu. Kalau misalkan dia lewat sekali, subhanallah, habis itu begini, berarti tidak termasuk zina. Imam Nawawi kasih komentar, berarti kullu ainin zaniyah, maksudnya setiap mata yang tidak dipalingkan Oke, sekarang bahasa Arab. Semua ulama ahli bahasa Arab, contoh Imam Fairuz Abadi, contoh lagi Imam Murtada Az-Zabidi, kemudian ada lagi Imam Ibnul Athir, kemudian ada lagi Al-Imam Ibnul Manzur, semua mengatakan kalau kullu itu maknanya dua. Bisa semua mutlak, bisa artinya sebagian. Dulu Sayyidina Utsman pernah ditanya, abi amrika hadza, apakah semua ini perintah kamu? Maka Sayyidina Utsman mengatakan, kulluha min amri wa ba'duha min ghairi amri. Semuanya perintah saya, tapi sebagian lagi bukan perintah saya. Jadi ketika dikatakan semua, maksudnya seluruh atau sebagian? Sebagian. Oke, sekarang bahasa Indonesia. Semua orang tahu RCTI. Saya mau tanya, itu Donald Trump tahu nggak? Orang di Amazon tahu nggak? Jangan susah-susah. Orang di Papua tahu nggak nih, di Kebon Jeruk nih ada RCTI? Jadi semua atau sebagian? Al-Quran bilang kullu bisa artinya semua dan sebagian. Hadis bilang kullu bisa artinya semua dan sebagian. Bahasa Arab bilang begitu. Bahasa Indonesia bilang begitu. Bahasa Inggris bilang begitu. Contoh, everyone knows him. Setiap orang tahu dia. Tapi nggak semua orang tahu di sebagian. Ada yang ngebantah nggak? Ada. Sebentar, sabar. Kita hapus dulu ini, ya. Gampang kan? Iya, sebenarnya nggak susah-susah amat, ya. Ente telat ngundang saya, telat 3 tahun soalnya, ya. Ya, dah. Baik. Bantahan. Dia akan bilang begini. 1. Ya, kalau kullu di sini sebagian, terus ngartiin hadis setelahnya gimana? Kullu dhalalatin finnar. Wa kullu dhalalatin finnari. Dan kalau diartiin sebagian, dan sebagian yang sesat masuk neraka. Berarti kalau kullu di sini diartikan sebagian, ada sebagian lagi yang masuk surga. Masa ada sih kesesatan yang masuk surga? Logis juga ya, benar nggak? Kan dia marah tuh, ente sembarangan ngartiin sebagian kullu bid'atin
Berarti kalau setelahnya dikatakan sebagian sesat masuk neraka, berarti ada sebagian yang masuk Mana ada sesat masuk Ini kalau di dalam ilmu balaghah namanya jinasut tam. Jinas artinya menggunakan dua kata yang sama dalam satu kalimat namun maknanya beda. Saya kasih contoh sederhana sebelum saya nukilkan dari Quran dan Sunnah. Contoh, bisa terkena bisa. Bisa yang pertama artinya apa? Bisa, mungkin, possible. Terkena, bisa yang kedua keren mana kira-kira secara penggunaan bahasa dan nilai estetika kebahasaan? Yang pertama dong. Wah, bisa terkena bisa. Mungkin terkena racun, ribet banget itu gantiin konsonan sama vokalnya. Oke, masih nggak percaya? Sekarang tolong buka surat Ar-Rum ayat 55. 44 atau 55 ya. Coba 44. Surat Ar-Rum ayat 44. Bunyinya seperti ini. Wa yauma taqumus sa'atu. Ada di situ? Wa yauma taqumus sa'atu yuksimul mujrimuna ma labisu ghairu sa'ah. Sa'ah di situ ada dua. Ayat berapa? 55 ya. Oke. Maklum, saya suka keganti antara angka 4 sama 5. Bapak paham kan maksudnya? Ya, dah. Ayat 55, wa yauma taqumus sa'atu. Di situ ada dua lafaz sa'ah dan hari di mana ada sa'ah yang artinya kiamat. Ini arti pertama. Yuksimul mujrimuna ma labisu ghairu sa'ah. Maka orang yang rajin berbuat dosa, mereka bersumpah tidak akan tinggal kecuali sebentar saja. Sa'ah yang pertama artinya kiamat. Sa'ah yang kedua artinya Kullu yang pertama artinya sebagian, kullu yang kedua artinya semua. Nanti cara nerjemahnya hadis lengkapnya kita jelaskan di terakhir. Taib. Nggak percaya Quran doang. Sumber kan bukan cuma Quran. Baik, hadis. Riwayat Imam Muslim. Innamal ma'u minal ma'. Minal ma'i. Di sini ada dua lafaz apa? Innamal ma'u minal ma'. Ada dua lafaz al-ma'. Al-ma' itu artinya air. Kalau mau diterjemahkan secara letterlek, sesungguhnya air berasal dari air. Nah, ini ribet orang nerjemahnya. Kalau tukang jualan galon, ntar dia bilang, sesungguhnya air galon berasal dari air pegunungan. Air teh berasal dari air galon. Padahal ada dua lafaz ma, rupanya artinya beda. Sesungguhnya mandi wajib. Air yang pertama mandi wajib, minal ma, sperma. Sesungguhnya mandi wajib itu wajib dilakukan kalau keluar. Paham nih kenapa lafaz kullunya dua, artinya beda. Jadi gimana kita ngertiin yang benar tuh hadis? Yo, sip. Kullu muhdatsatin bid'ah. Itu dulu. Kullu muhdatsatin bid'ah. Artinya semua yang baru yang tidak pernah dilakukan Nabi itu. Oke.
Wa kullu bid'atin dhalalah. Wa kullu bid'atin dan sebagian yang baru itu sesat. Wa kullu dhalalatin finnar, dan semua yang sesat masuk neraka. Yang baru namanya tapi bid'ah itu nggak semuanya sebagian bid'ah itu dan semua yang sesat masuk neraka. That is how those ulama translated this hadith. Siapa yang ngomong begitu? Al-Imam An-Nawawi. Dalam syarah Sahih Muslim, beliau mengatakan wal muradu ghalibul bid'ah. Yang dimaksud kullu bid'atin dhalalah ini adalah mayoritas bid'ah. Berarti ada yang tidak disebut bid'ah, yang sesat. Dalilnya hadis riwayat Muslim yang lain. Man sanna ya. Sunnatan hasanatan fa umila bihi ba'dahu falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi ayyang qusa min ujurihim syai'. Barang siapa membuat sunnah yang baru, di dalam agama ini selama masih sesuai dengan Quran dan sunnah, maka kalau itu diikuti orang setelahnya, dia dapat pahala orang-orang tersebut tanpa mengurangi pahala orang itu. Biasa mereka akan mengatakan man sana ini artinya man ahya, barang siapa menghidupkan. Alasannya apa? Karena asbabul wurud hadis ini, Nabi menyuruh sahabat sedekah. Sementara sedekah itu bukan sesuatu yang baru. Betul juga. Terus gimana para ulama jawab? Gini Pak, Nabi memang menyuruh sedekah. Sedekah umum nggak? Umum. Setelah itu para sahabat sedekahnya macam-macam. Ada yang sedekah baju, ada yang sedekah kurma, ada yang sedekah uang, maulid Nabi, tahlilan, yasinan, syukuran haji, syukuran dapat kerjaan baru, dan lain sebagainya, mengamalkan dalil umum. Biasanya mereka mengatakan semua bid'ah itu karena berpatokan kepada hadis ini. Ini hadisnya umum nggak? Umum. Ibaratnya saya gampangin gini Pak. Bapak tahu toilet umum? Gimana perasaan Bapak kalau orang boleh pakai toilet umum, terus ketika Bapak mau pakai, Bapak nggak boleh? Kesel nggak? Ente pakai dalil umum membid'ahkan, kita pakai dalil umum mengamalkan. Sesama dalil umum jangan mendahului. Selesai kan? Selesai nggak? Selesai. Ini secara metodologis tinjauannya seperti ini. Nah, tapi nanti ini akan ada turunan lagi, ya. Biasanya turunan itu mengacu kepada hal ini, ya. Kalau mereka sudah kita pepet ke sini, nanti biasanya mereka akan bilang, satu, benar bid'ah itu dibagi jadi dua, bid'ah dunia boleh, bid'ah agama ibadah tidak boleh, gitu nggak? Benar nggak? Oke. Kalau pakai mikrofon boleh untuk ngaji karena mikrofon itu dunia. Tapi kok kalau pakai tasbih nggak boleh? Kan tasbih cuma alat hitung doang. Nggak adil. Oke. Terus kita bilang nih, biasa kita bilang, loh pembagian ini juga Nabi tidak pernah ajarkan. Pernah nggak Nabi bilang bid'ah dibagi dua, bid'ah dunia, bid'ah agama? Enggak. Berarti orang yang membuat pembagian ini dia juga membuat Tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Kita turunin lagi deh, ya udah. Terus definisi kamu bid'ah agama itu apa? Semua yang tidak dilakukan Nabi adalah
Kita turunkan hadis-hadis yang berkaitan dengan yang dilakukan sahabat soal ibadah. Hadisnya banyak. Nanti mereka akan turun lagi kalau kita sudah kasih hadisnya, mereka akan turun lagi, mereka mengatakan wajar itu sahabat. Kalau mereka mengatakan, kita turunkan lagi hadis-hadis sahabat bikin ibadah tapi dilarang. Nanti mereka turun lagi, oh wajar karena Rasul masih hidup. Kita turunkan lagi hadis-hadis yang ternyata meninggal. Terus mereka bilang lagi wajar itu sahabat. Kita turunkan amaliyah para ulama salaf di dalam membuat suatu ibadah. Mana hadis-hadisnya dan bagaimana cara mendiskusikannya? Ajak saya lagi kemari. Ya, udah kan? Sudah waktunya makan siang. Ya, baik. Ada yang mau tanya? Kalau nggak ada, alhamdulillah, berarti udah pada paham. Nggak ada kan? Biar cepat. Ya, kantin udah nungguin tuh. Ya, ada yang mau tanya? Nggak ada? Alhamdulillah. Ya udah, berarti saya anggap udah pada paham. Apalin aja tuh ayat-ayatnya. Jadi kalau ada orang gimana sudah keluarkan saja tuh Al-Kahfi 79, kemudian Al-Ahqaf 2, Rahman 15, An-Naml 23. Keluarkan tuh hadis-hadis yang saya sampaikan. Supaya apa? Kita bukan mau berantem. Persaudaraan harus tetap dijaga, tapi pemikiran harus kita diskusikan. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya aja. Ya. Contoh satu atau dua itu. Saya mau tanya aja. Satu atau dua contoh ibadah yang Bid'ah. untuk kacamata Ustaz. Kacamata saya. Bukan. Bid'ah. Iya, bukan kacamata saya. Baik, itu bukan kacamata saya karena kita ini ngikutin ulama. Baik, ya. Jadi para ulama salaf itu membagi bid'ah. Contoh Imam Syafi'i, diriwayatkan Imam Al-Baihaqi, Imam Syafi'i bagi bid'ah jadi dua. Jadi kriteria bid'ah ini gini Pak. Satu, bertentangan loh. Bertentangan, bukan nggak ada, bukan nggak disebutkan, tapi bertentangan dengan Quran, Sunnah, ijma. Empat ini. Oke. Ibadah itu ada yang sudah ditentukan syarat dan rukunnya. Kalau ditabrak bid'ah. Contoh, sebab sholat subuh. Apa sebab sholat subuh dalam ilmu usul fikih? Sebab sholat subuh apa Pak sebabnya? Bukan karena diperintahkan. Sebabnya apa? Karena terbit fajar. Itu namanya sebab. Sebab sholat maghrib apa sebab sholat maghrib dalam ilmu usul fikih? Karena terbenam mata. Kalau ada orang mau rubah sebab itu bid'ah. Contoh, dia mau sholat subuh jam 2 malam. Rukunnya sudah 2 rakaat, dia mau nambah atau mau kurang. Dia mau nambah jadi 7, itu Kemudian syarat itu harus berwudu, suci dari hadas besar dan hadas ke. Dia mau negasikan, dia mau nihilkan syarat itu ahli bid'ah. Enak kan? Lain dengan baca sholawat. Misalkan kayak baca Quran nggak boleh kalau misalkan ada orang Saya mau tanya, kalau misalkan ada orang meninggal, bapak datang takziah ke situ, kentut boleh nggak kentut? Masa kentut haram? Boleh kentut nggak? Boleh kentut, asal jangan ngentutin orang. Yang nggak boleh ngentutin orang. Kalau buang angin boleh nggak? Boleh. Bapak pesan Gojek, boleh nggak? Bapak ngobrol boleh nggak? Ngaji? Nggak boleh Pak. Innalillahi wa inna ilaihi. Kenapa kagak boleh ngaji? Kentut main HP, godain bini orang, baca Quran nggak padahal dalilnya umum, suruh baca Quran. Sama kayak tadi Nabi nyuruh kenapa mesti dilarang? Itu ijtihad. Ijtihad itu kalau benar dapat 2, salah dapat 1. Masalah timbul ketika orang-orang berusaha mengatakan permasalahan ijtihadiyah ini, furu'iyah ini sebagai masalah pokok. Sebenarnya kan paling enak begini, mau tahlilan silakan, nggak tahlilan ya mau maulidan silakan, nggak maulidan ya nggak Pak. Itu saja kok repot. Paham ya Pak ya?
Caranya begitu. Udah, jangan nambah lagi, ntar nggak pulang-pulang saya. Ada lagi Pak? Baik, udah nih kayaknya. Udah ya. Dah, alhamdulillah. Semoga Bapak dan Ibu sehat semua, banyak rezekinya. Terus ngundang saya lagi kemari. Amin. Ya, biar kita sama-sama belajar. Karena ini ada terusannya lagi nih. Ini nggak berhenti sampai di sini. Ini tidak berhenti sampai di sini. Ada proyektor nggak di sini? Infokus ada ya? Ya sudah. Ya insya Allah kalau nanti kemari lagi kita lanjutkan pembahasan yang tertunda ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf Bapak Ibu. Kalau ada yang benar semua dari Allah, salah semua dari saya dan syaitan. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Hadani Allah wa iyyakum ajmain. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.